Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Gimana kabarnya anak? Baik. Alhamdulillah. Sebelum kita mulai, mari kita berdoa terlebih dahulu. Doa akan dipimpin oleh Mbak Inai. Dipersilakan. Mari kita berdiri. Mari kita menyanyikan Indonesia Raya. Indonesia tanah airku, tanah tumpah darahku. Mari kita nyanyikan Mars Nurul Falah. Termasuk sabana anak-anakku sekalian, terima kasih. Selanjutnya adalah Pak Guru akan bentuk kelompok terlebih dahulu ya. Caranya adalah kalian akan berhitung 1, 2, dan 3. Setelah berhitung 1, 2, dan 3, maka kalian berkumpul. Kelompok 1 yang kalian menyebutkan angka 1, maka kalian kumpul dengan angka 1, 2 kumpul dengan angka 2, 3 berkumpul dengan angka 3. Dipahami? Oke. Sekarang hitung dari kamu. 1, 2, 3, 1, 2, 3, 1, 3, 3. Oke. Kelompoknya adalah kalian 1 kumpul dengan yang 1, 2 kumpul dengan yang 2, 3 kumpul dengan yang 3. Baik, anak-anakku sekalian, kita akan mulai materi pendidikan agama Islam dengan judul meyakini Nabi dan Rasul. Oke, ada yang tahu apa arti iman? Berarti iman secara bahasa artinya adalah percaya. Secara istilah ada yang tahu? Angkat tangan. Ada yang tahu apa arti iman menurut istilah? Oke, dipersilakan. Meyakini dalam hati, mengucapkan dengan lisan, membuktikan dengan pekerjaan. 100 buat kamu ya. Luar biasa, tapi saya yakin kalian sebenarnya tahu semua, namun saat ini pada lupa. Oke, Pak Rizal, saya sok coba dengan ini. Enggak. Oke, baik. Selanjutnya anak-anak sekalian, kita akan belajar tentang iman kepada Nabi dan Rasul. Arti iman kepada Nabi dan Rasul, ya. Arti iman kepada Nabi dan Rasul. Oke, dapat dilihat ya. Baik, anak-anak sekalian, ini pelajaran materi tentang iman kepada Nabi dan Rasul. Coba dibaca, Nay. Mbak Ina, dibaca. Iman kepada Nabi dan Rasul adalah membenarkan bahwa Nabi dan Rasul merupakan utusan Allah Subhanahu wa taala. Jika salah satu diingkari, orang tersebut tidak termasuk golongan orang yang beriman. Oke, baik, sudah. Barang siapa yang mengingkari salah satu di antara rukun iman, salah satunya mengingkari terhadap iman kepada Nabi dan Rasul, maka orang tersebut tidak termasuk golongan orang yang beriman. Seperti contoh yang telah difirmankan oleh Allah Subhanahu wa taala. Artinya siapa yang tidak beriman kepada Allah dan Rasulnya, maka
video. Pak Guru sudah siapkan video. Tentu video ini sangat menarik, tapi bukan hanya sekedar kartun, tapi bagaimana anakku sekalian memahami isi daripada kartun ini. Itu ya. Kita simak dengan seksama, kita pahami dengan benar sehingga apa yang terkandung dalam video ini bisa tersampaikan, bisa diserap oleh anak-anakku sekalian dengan baik. Diingat ya.
Jadi anak-anakku sekalian, itulah video tentang beriman kepada Nabi dan Rasul. Ada berapa Nabi dan Rasul yang wajib kita ketahui? 25. Pinter sekalian anak-anak sekalian. Dari 25 itu hafal? Hafal? Ada yang bisa menyebutkan dengan nadom? Bareng ya? 1, 2, 3. Nabi Toha di Budina, gitu kan? Kalau bahasanya Nabi Toha di Budina. Siapa sih Nabi Toha itu? Nabi Muhammad. Jadi nama lain daripada Nabi Muhammad itu adalah Nabi Toha. Oke. Di antara Nabi dan Rasul ada 25 itu yang diangkat menjadi seorang Rasul. Itu ada berapa? 5. Dari 5. Di antaranya adalah Nabi Nuh alaihi salam, Nabi Ibrahim alaihi salam, Nabi Musa alaihi salam, Nabi Isa alaihi salam, dan yang terakhir adalah Nabi Muhammad. Itulah nabi-nabi yang diangkat sebagai rasul yang bergelar ulul azmi. Baik anak-anakku sekalian, saya kira materinya sudah banyak diserap oleh anak-anakku sekalian dari awal, dari materi pertama sampai dengan video. Maka masing-masing kelompok untuk membaca ya, membaca kisah. Ini namanya LKPD. LKPD ini saya akan berikan ke masing-masing kelompok untuk kalian baca, ya. Dipersilakan untuk dibaca. Ya, kumpul dulu ya, kumpul. Ya, kumpul ya. Buat bacanya kumpul. Oke. Sekarang silakan dibaca, waktunya paling lama 20 menit. Dipersilakan. Baik, terima kasih anak-anak sekalian sudah selesai bacanya ya. Kelompok 2, kisah apa yang kalian baca? Yang nyari. Kisah Nabi dan Rasul. Ya. Kisah Nabi dan Rasul. Tentang sifat apa? Sifat-sifat Nabi. Oke. Untuk yang ini tentang apa tuh ceritanya? Tentang Nabi dan Rasul. Untuk yang ini juga sama ya. Tentu bagaimana kita meneladani sifat-sifat Nabi dan
Oke. Ada yang tahu enggak arti daripada amanah? Terpercaya. Itu ya. Jadi kita tidak bisa melakukan penyelewengan apapun anak-anakku sekalian, ya. Kenapa? Karena Allah Subhanahu wa taala Maha melihat. Kalau kita sampai tidak amanah, maka berarti kita tidak termasuk golongannya umatnya Nabi. Itu ya. Baik anak-anakku sekalian, terima kasih ya karena kalian sudah bisa menyimpulkan apa yang menjadi lembar kerja kalian. Mudah-mudahan menjadi ilmu yang bermanfaat. Apa suri tauladan yang bisa kita ambil dari pelajaran ini? Bagaimana kita semua bisa menerapkan siddiq, amanah, tabligh dan fatonah terhadap kehidupan sehari-hari. Itu ya. Dari sekarang maka anakku sekalian jangan sampai melakukan hal-hal yang tidak sesuai dengan ajaran Nabi dan Rasul. Begitu ya anakku sekalian. Untuk pelajaran yang akan datang yaitu tentang sholat ya, tentang sholat wajib dan sholat sunnah. Kita akan mempelajari hal itu. Terus yang terakhir anak-anakku sekalian, mari kita tutup pada kegiatan kali ini dengan pembacaan penutup, dengan pembacaan doa penutup dengan kalimat hamdalah. Alhamdulillah. Dari saya kurang lebihnya mohon maaf. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum